Oke, halo guys, jumpa lagi dengan saya Mr. Cook. Jadi di video kali ini akhirnya saya kesampaian juga ya. Jadi si customer saya yang punya F8 ya, dia bawa ke workshop saya itu untuk minta di maintenance dulu ya. Karena kemarin beberapa hari yang lalu pernah dia sempat main ya pada saat pas hujan ya. Pas hujan, jadi ada beberapa yang perlu di maintenance seperti kendala di rem ya, kemudian di belakang. Nah, seperti janji saya yang lalu ya, saya mau review juga kalau misalnya datang si F8 ACM ini ya. Nah, sekalian mumpung di sini ya, nanti saya mau coba compare sama yang original ya. Yang original kemarin itu yang F8 warna biru ya. Yang ini ya, jadi nanti saya mau compare sama yang ini. Yang ini udah saya preteli, udah saya cabut semua grup setnya karena yang punya itu mau jual frame setnya saja ya, yang original. Oke, jadi simak saja videonya ya. Kalau mau tanya nanti komen saja di bawah. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, untuk frame ini berukuran 47 ya. Jadi untuk tinggi badan itu sekitar tinggi 165 sampai 170 ya kalau saya tidak salah ya. Yang punya sepeda ini tinggi badannya itu sekitar 172 ya. Walaupun dia rasa agak memang pas sekali ya. Walaupun memang peruntukan 47 untuk 165 sampai 170 ya, tapi untuk tinggi 172 ini pas sekali ya. Apalagi untuk posisi sprint ya. Dia bilang kalau untuk agresifnya ini dia dapat ya, posisinya pas, kemudian tingginya juga pas ya. Jadi customer saya di sini dia menggunakan handlebar dengan lebar 42 ya, 42. Kemudian untuk stem, panjang stem itu sekitar 10 cm ya. Sini handlebarnya juga ACM sama dengan sistemnya. Untuk stemnya di sini ya, dia posisikan agak ke bawah ya, memang agak panjang tinggi dari asfaltnya. Nah, dia minta itu kalau misalnya mau touring ya, bisa diatur kembali posisi tinggi dari si stemnya ya. Kalau untuk dalam kota dia minta diturunin lagi ya. Jadi lebih fleksibel ya, walaupun memang agak mengganggu estetika si forknya ini agak tinggi ya. Tapi saya rasa tertutupi sama posisi speedometernya di sini ya. Untuk speedometer dia pakai punya dari Cat Eye yang wireless. Untuk handlebar ya, di sini dia menggunakan handlebar 3T sama stemnya juga ya. Kemudian bar tabnya menggunakan bar tab dari Fizik ya. Fizik ini enak ya, menurut saya ini enak untuk si bar tabnya ini ya. Lanjut ke grup set. Di sini customer saya menggunakan grup set dari Shimano 105 5800 mix ya. Kenapa saya bilang mix? Yang pertama, untuk si cranknya ini bukan crank dari bawaan Shimano 105 5800 ya. Jadi ini versi non series ya. Kalau saya tidak salah ini non series, tidak ada tulisan kode ya. Saya belum familiar sama model ini. Mungkin yang kalian kalau kalian tahu bisa komen di bawah ya. Jadi untuk BCD-nya itu 104 tapi yang 5 volt ya. Ini 5 volt, tipe 5 volt untuk cranknya. Kemudian yang di mix selanjutnya itu ada di ini kaliper brake ya. Jadi modelnya tetap sama dengan modelnya dari kaliper brake 105 ya. Cuma bedanya di sini boltnya cuma satu ya. Tipe ini kebanyakan ada di model-model dari Tektro ya, model Tektro juga ada ya. Tapi kalau ini sudah punya Shimano ya, tapi tidak ada tipe spesifiknya ya. Di sini hanya tulisan Shimano ya. Sama depan juga ya. Ini sama depan juga ya. Kalau menurut saya ini rem tipe seperti ini yang dengan 1 bolt di sisi kanannya itu kurang recommended ya, karena pada saat dia merem posisi kiri dan kanannya itu kurang balance ya. Karena pusat asnya itu di sini, jadi harus memang benar-benar disetting posisi brake padnya terhadap brake line dari wheelset ya. Nah, untuk RD menggunakan Shimano 105 5800 ya, sama dengan FD nya juga
ya, sepasang ini sama ya. Cuma yang beda tadi ini ya, kemudian brake-nya ya. Tapi untuk shifter tetap 105 ya, 105. Saya pikir mungkin karena di mix ya, mungkin lebih murah menekan harga grup set ya pada saat itu. Oh ya, sekedar informasi, sepeda ini bukan saya yang ngerakit ya, bukan saya yang ngerakit dulu. Jadi sepeda ini dulu dirakit oleh seorang dokter, punya dokter juga ya. Dia rakitnya itu tahun 2017 ya, sudah kalau dihitung sampai sekarang itu sudah 3 tahun ya, cukup lama. Kemudian si dokter itu jual, ada teman yang beli ya, sampai ke teman saya, customer saya yang ini itu udah tangan ketiga ya, udah tangan ketiga, jadi udah beberapa kali pindah tangan sepeda ini ya. Untuk kondisinya sampai sekarang ini masih oke ya, masih oke, walaupun memang ya pemakaian pasti ada lah yang lecet-lecet ya, seperti ini ya. Kemudian ada beberapa yang lecet, di seat post juga ada ya, karena mengatur tinggi rendah, tergantung penggunanya ya. Kemudian di bagian chainstay juga ada ya, di sini juga ada ya. Saya pikir wajar lah ya, karena pemakaian, apalagi kalau misalnya kita touring jauh, loading sepeda ya, lecet itu pasti ya. Nah, untuk battle cage-nya di sini dia menggunakan battle cage yang satunya karbon ya, yang satunya ini plastik ya. Yang karbon ini Bontrager Triple X, yang plastik ini saya nggak tahu ya, tidak ada mereknya ya. Untuk wheelsetnya di sini sama ya, ACM juga ya, dengan profile rimnya itu sekitar 5 cm ya, 5 cm untuk Bora Ultra 2 ya. Jadi full karbon ya, bahannya full karbon. Kemudian lebar dari wheelsetnya itu, lebarnya itu sekitar 23 mm ya, untuk 23 mm dengan ketebalan 5 cm tadi ya, dengan profile karbonnya itu 3K ya. Nah, ini profile karbonnya itu 3K, kalau kita lihat ada serat karbonnya di dalam ya. Ya, jadi sama dengan bahan dari karbon frame-nya ya. Jadi menyesuaikan kenapa dipilih 3K itu biar matching ya, kelihatan serat karbonnya. Oke, jadi si wheelsetnya ini ya sebenarnya ada kendala ya, tahun lalu ya, setahun lebih kalau nggak salah. Pada saat waktu touring waktu itu dia nginjak lubang ya, pada saat penurunan panjang. Kemudian karena tidak sempat menghindar dari lubang ya, akhirnya si wheelset belakang itu ada retak ya. Retaknya tidak terlalu besar ya, karena hantaman dari bahan itu ke lubangnya langsung ya. Ini ya, ini ada retak sedikit ya, tapi kalau dilihat secara kasat mata ini tidak ada ya. Tapi kalau kita lihat secara detail, kemarin yang lalu saya pernah buka bannya untuk cek, di sini agak ada retak ya. Jadi si wheelsetnya itu kena nabrak lubang, akhirnya ininya kayak penyok ya, posisi brake line-nya itu tidak rata. Tapi saya bilang ke si yang punya ya, pakai saja dulu ya, mungkin pelan-pelan dia mengikis ini ya, sambil kumpul budget buat beli yang baru ya. Itu saran saya. Akhirnya dia pakai terus. Nah, ini sudah cukup rata ya, karena sering pengereman ya. Jadi tidak terlalu menonjol seperti pada saat waktu crash nabrak lubang itu ya. Jadi ada dua ya yang retak di sini ya, sama ini ya. Ini kalau kita pegang, yang ini tinggal sedikit, yang menonjolnya udah hampir hilang, yang ini masih ada ya. Tapi so far sampai sekarang selama dia pakai masih aman-aman saja ya. Namun memang beberapa kali harus menyeting si posisi brake pad-nya ya, karena ada tinggi sebelah di sini ya, ada tidak rata ya. Kemudian di sini juga dia habis ganti brake pad ya, brake pad jadi lebih bagus ya. Sebelumnya brake pad bawaan dari wheelset ini menurut dia kurang pakem ya, pengereman itu, makanya pada saat waktu itu dia susah ngindarin lubang, langsung injak ya, langsung menghantam lubang. Dan uniknya yang retak itu cuma di sisi sebelah kiri ya, di sebelah kanan itu malah nggak ada ya. Nah, ini masih posisi yang sama ya, di sebelah kanannya itu malah tidak ada ya. Jadi yang retaknya itu cuma di sebelah kiri ya, di sebelah kiri sini. Dan menurut saya ya,
retaknya itu ya retak rambut ya. Kalau kita teliti dengan lampu ya, flash dari HP kelihatan, tapi kalau misalnya dari sekilas kasat mata itu tidak kelihatan sama sekali. Tapi so far penggunanya masih aman ya. Jadi ini salah satu kelemahan dari wheelset full carbon HCM ya. Saya tidak bilang HCM itu bagus ya, tapi kalau misalnya kalian punya budget yang lebih, mending cari yang original ya. Tapi kalau misalnya pakai yang disc brake ya, bolehlah pakai yang HCM ya. Untuk sadelnya di sini menggunakan sadel full carbon ya. Ini. Ya, ini HCM juga ya. Sudah cukup lama dia pakai full carbon, tapi sering mengeluh ya. Nggak nyaman, nggak enak kalau jalan jauh. Pasti bokong sakit ya. Makanya dia bilang nanti mau cari sadel baru lah. Tapi ya ngumpul budget dulu katanya. Untuk ban ya, dia menggunakan ban Panaracer Closer Plus ukuran 700 x 23C ya. Jadi sama depan belakang ya. Sengaja dia pilih Panaracer katanya karena biar warna birunya matching sama si frame-nya ya. Si frame-nya itu ada aksen biru ya, makanya nyari kalau bisa cari ban yang ada yang warna biru gitu. Oke, jadi sekarang saya coba ukur dulu berat dari full bike F8 ini ya. Di sini saya menggunakan timbangan portable sama seperti mengukur berat sebelumnya ya, sepeda-sepeda sebelumnya saya menggunakan timbangan ini. Untuk berat dari full bike F8 ini sekitar 7,8 kilo ya. Jadi cukup ringan untuk kategori sepeda ACM ya. Biasanya seperti yang lalu-lalu kebanyakan saya dapat menimbang berat itu sekitar 8,2, ada yang 8,4 ya. Dan yang ini menurut saya cukup ringan dengan berat bobot 7,8 kilo ya. Tapi kalau di compare dengan F8 yang sebelumnya yang original ya, masih jauh, beratnya jauh ya. Apalagi sih yang kemarin original itu menggunakan group set Dura S ya. Beratnya itu sekitar 7 kilo ya, sangat jauh, beda 800 gram. Nah ini kemarin ya, saya timbang ini itu sekitar 7 kilo, lumayan jauh perbedaan selisih beratnya. Nah kalau untuk bedanya ya antara original sama yang ACM, kita lihat build quality dari si frame-nya ya. Yang F8 original itu mulus ya, sangat mulus. Untuk finishingnya, finishing sini yang saya maksud itu clear coat-nya ya. Kemudian dari bentuk frame-nya ya, bentuk frame-nya itu dari jauh saja sudah kelihatan smooth ya, lebih mulus ya dibanding yang ACM ya. Yang ACM dari jauh kalau kita lihat perbandingan sama yang ori kelihatan ya, kelihatan kalau oh ini bukan original. Oke, mungkin itu saja review singkat sepeda road bike Pinarello Dogma F8 ACM ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.